Halo Tiza. Halo. Kembali lagi di Click Order. Kita kali ini Mhm. masih bersama dengan Kak Deborah Basaria. Halo. Nah, kita kali ini mau bahas tentang insecure, Kak. Gimana nih Kak tentang insecure? Oke, insecure itu adalah sebuah perasaan ya. Sebuah perasaan atas kondisi yang tidak nyaman atau yang membuat seseorang itu tidak tenang. Makanya bisa dibilang feeling insecure. Nah, tentu saja tidak nyaman atau tidak tenang ini, feeling insecure bisa mengambil banyak setting. Kadang-kadang seseorang bisa merasa feeling insecure itu dalam relasi, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, gitu ya. Jadi bisa mengambil banyak setting sebetulnya begitu. Kenapa seseorang bisa menjadi insecure? Sebetulnya banyak faktornya. Tapi kebanyakan gitu kan ya, lebih disebabkan karena ada pengalaman traumatik atau pengalaman tidak menyenangkan gitu ya, yang membuat individu ini tidak begitu percaya gitu loh terhadap apa yang ada di sekitarnya gitu. Dan seolah-olah di sekitarnya itu mengancam dirinya gitu. Nah, ini membuat dia merasa tidak tenang, tidak nyaman gitu kan ya, merasa juga tidak oke gitu kan dalam melakukan sesuatu. Nah, kondisi-kondisi itu tentu saja harus diatasi sih, Michael. Kalau menurut Kakak, semua orang pasti bakal insecure nggak sih? Maksudnya semua orang pasti pernah dalam hidupnya ngalamin insecure satu dua hal misalnya. Yes. Ketika misalnya contohnya finansialnya adalah belum mapan, tentu dia merasa insecure untuk misalnya menjalin hubungan dengan seseorang. Ketika misalnya dia punya kondisi penyakit tertentu, bisa membuat dia insecure untuk misalnya menerima pekerjaan tertentu juga. Nah, ini adalah sesuatu yang memang normal juga sih dirasakan. Tetapi kalau berlebihan, nah itu yang dikhawatirkan akan menghambat fungsi-fungsi individu gitu. Nah, perlu dikenali dulu nih yang membuat dia insecure itu apa. Nah, apakahnya itu apakah bisa diatasi? Itu yang harus dipahami oleh individu yang bersangkutan. Misalnya contohnya, kembali lagi tadi, finansial aku nggak oke, aku insecure nih untuk menjalin relasi dengan lawan jenis contohnya. Apa yang membuat dia secure? Yang membuat dia secure misalnya adalah contohnya, oh kalau pekerjaannya lebih baik, kalau seperti itu solusinya apa? Yuk cari pekerjaan yang lebih baik, misalnya dia melamar lagi, membuat CV lagi, dan ketika dia mendapatkan salary yang mungkin lebih besar dari yang sebelumnya, bisa saja insecure-nya itu hilang dan dia bisa melanjutkan yang apa dia kejar atau dia inginkan, menjalin sebuah relationship bisa saja terwujud begitu. Ada juga orang insecure misalnya ketika berhadapan dengan banyak orang. Kenapa? Karena mungkin dia merasa takutnya dijudge, dihakimi gitu, atau merasa nanti dia melakukan perilaku-perilaku yang tidak oke diketawain dan seterusnya, bisa muncul insecure di situ. Terus gimana nih supaya dia bisa secure? Ya mungkin dalam artian adalah kalau dia merasa insecure dengan 5 orang, dia bisa coba dengan mungkin 2 orang. Kalau dia pergi keluar mengajak hanya 2 temannya. Nah, insecure dia bisa saja berkurang menjadi secure. Jadi segala sesuatu yang kita rasakan insecure itu sebetulnya kalau mau dicari pemecahannya bisa saja loh gitu. Tapi apakah ada orang yang merasa secure di semua hal? Enggak juga sih, ya kan? Kadang-kadang naik pesawat aja bisa merasa insecure. Oh iya. Ini pesawatnya jatuh nggak nih? Iya. Gitu kan? Jadi dengan kata lain, tapi kan kita bisa, agar kita enjoy the flight gimana? Perasaan insecure-nya diatasi dengan gimana? Loh, saya kan misalnya contoh udah milih maskapai yang memang bonafit. Saya juga sudah studi literatur bahwa maskapai ini jarang mengalami eksiden. Nah, ketika kita membuat sebuah fakta-fakta atau menuliskan fakta-fakta itu, insecure kita untuk naik pesawat terbang itu kan bisa saja berkurang menjadi secure karena kita sudah mengkaji gitu. Jadi kalau dikatakan apakah ada orang yang 100% secure di semua aspek, jawabannya sih enggak.
gitu. Nah, apakah ada orang yang insecure di semua aspek gitu kan? Bisa saja, berarti dia punya permasalahan psikologis. Kalau dia insecure di semua aspek, ya kan? Berarti kan ada masalah di dia yang harus diatasi. Berarti kan bisa dikatakan perilakunya menjadi maladaptif karena insecure yang dia punya. Seperti itu. Berarti sebenarnya normal untuk orang ngerasa insecure ya, karena kan ada orang ngerasa kayak, ih kok mereka pede banget ya, kenapa aku tuh nggak punya pede itu. Mereka ngerasa kayak mereka tuh kecil, nggak apa sih ngomongnya, nggak percaya diri, atau mereka nggak berguna atau nggak berdaya. Ya mungkin ada insecure dalam hal itu gitu ya, dalam hal relationship, dalam hal pertemanan. So when someone felt that, ayo dicari gitu loh cara mengatasinya gimana gitu agar insecure-nya berkurang. Misalnya ya tadi memilih temannya harus pas. Kemudian supaya tidak terjadi insecure, cobalah untuk membuat sebuah keterbukaan. Nah, berarti kan semua kecemasan, perasaan insecure-nya itu pun akan berkurang gitu. Karena teman semakin tahu tentang dirinya, dia juga bisa tampil apa adanya gitu kan ya. Hal-hal itu yang sebenarnya harus dilakukan orang ketika dia merasa insecure. Actionnya kapan nih untuk mengurangi insecure-nya dia? Seperti itu. Nah kakak mungkin ada tips yang bisa diterapin buat mereka gitu. Jadi yang dengerin ini dengan merasa insecure, ada yang bisa mereka coba biar mereka tuh bisa ngurangin insecure mereka. Insecure itu sebetulnya bisa diatasi dengan berbicara. Dalam artian komunikasikan yuk apa yang membuat kamu merasa insecure. Kepada siapa berbicaranya? Kepada orang yang kamu percaya. Nah, yang kedua adalah boleh tuh kamu list insecure kamu dalam hal apa aja. Dan kemudian kamu coba renungkan bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Yang ketiga adalah coba juga yang namanya kita memiliki kepercayaan diri. Khususnya adalah keyakinan bahwa kita mampu mengatasi persoalan, kita mampu untuk mengerjakan hal-hal dengan baik dan seterusnya yang kami sebut sebagai self-efficacy. Ketika seseorang memiliki good self-efficacy, sebetulnya perasaan-perasaan insecure ini bisa berkurang loh, karena dia memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu. Nah, mungkin itu yang harus ditingkatkan self-efficacy-nya. 3 tips ini sih Michael yang bisa diterapkan buat mengurangi insecure pada diri seseorang. Tapi insecure ini kalau misalnya kita lihat tuh berarti kan semakin parahnya orang insecure tuh ada faktor sosial media juga nggak sih kan? Karena kan yang seperti yang kita tahu kan sosial media itu lebih orang tuh lebih kan show up-nya tuh hal yang ngomongnya gimana ya, yang bagus-bagus, ya susah-susahnya nggak di show kan. Dan orang kan kadang orang tuh merasa kayak, oh kok dia enak banget ya, kok dia bisa begini ya. Itu dia kan kadang orang bikin orang tambah insecure. Jadi sebenarnya faktor sosial media juga salah satunya nggak sih Kak? Saat ini iya, sosial media itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat insecure seseorang itu menjadi tinggi. Maka jika memang seseorang ini merasa insecure-nya karena paparan yang ada di media dan seterusnya, please ya, detox yourself from media sosial gitu, karena it's not good for you. Tetapi mungkin kalau misalnya tetap ingin terkoneksi dengan media sosial, maka please gitu kan ya, menggunakan juga kemampuan kognitif untuk melihat secara proporsional gitu ya, apa yang ada di media dengan kondisi realnya yang bersangkutan. Jadi harus difilterisasi lah ya, mana yang akun-akun mungkin ya bisa bikin dia tambah down, ya. Tuh di unfollow dulu atau enggak di mute atau enggak, ya pokoknya biar hilang dulu. Yes, seperti itu, karena sebenarnya kita yang paling tahu gitu ya apa yang membuat kita feel insecure. Nah itu yang harus kamu cari penyelesaian masalahnya, gitu, atau solusinya seperti itu. Oke, thank you Kak Deborah atas sharing-sharingnya kali ini tentang insecure. Thank you. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.